Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Novendi dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti dengan dosen pengapu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan etika bisnis. Isi materi yang ingin saya sampaikan, yang pertama terkait persaingan pasar sempurna yang meliputi pasar bebas, kemudian pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni. Yang ketiga, etika konsumen yang meliputi bisnis dan perlindungan konsumen, kemudian hubungan produsen dan konsumen, kasus-kasus etika konsumen. Yang keempat, etika konsumen yang meliputi fungsi iklan, jenis-jenis iklan, dan kasus etika periklanan. Pasar persaingan sempurna yang diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan atau produsen untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan atau produsen menawarkan barang yang identik. Perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dalam saling menggantikan jumlah produk satu sama lain. Harga produk terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Jadi pasar menjadi penentu harga sepenuhnya. Pasar persaingan sempurna memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Jumlah produsen, di mana volume produksi hanya bagian kecil dari total volume transaksi pasar, sehingga dengan kata lain secara individual tidak bisa mempengaruhi harga pasar, atau baik produsen maupun konsumen bertindak sebagai penerima harga. Yang kedua, produknya homogen baik dari jenis maupun kualitasnya. Yang ketiga, konsumen dan produsen sama-sama mengetahui info pasar. Keempat, bentuk kurva permintaan horizontal, karena tidak terdapat perubahan harga berapapun jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen atau ditawarkan oleh produsen. Yang kelima, untuk mencapai keuntungan maksimal pada suatu perusahaan atau produsen adalah melihat besar volume barang atau jasa yang akan dihasilkan. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Dalam sistem yang murni laissez-faire, peran pemerintah dalam perekonomian sangat minim, bahkan tidak ada. Di dalam sektor ekonomi tersebut, perusahaan atau properti adalah milik perorangan atau entitas di sektor swasta. Pasar persaingan tidak sempurna diartikan sebagai struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walaupun berjumlah sedikit, penjual di pasar bersaing tidak sempurna berhak atas penjual produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Jika dalam pasar persaingan sempurna, barang yang dijual belikan adalah barang yang jenisnya serupa atau homogen, maka dalam jenis pasar ini barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sejenis yang berbeda atau beragam. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna sebagai berikut. Yang pertama, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Kemudian yang kedua, penjual menentukan harga. Di
pasar ini, penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi harga sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar. Ketiga, sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya, cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atau produk pengganti dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Adapun contoh-contohnya terkait pasar persaingan tidak sempurna adalah monopoli, oligopoli, monopsoni, maupun oligopsoni. Merupakan salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana semua penjualnya tunggal, menguasai pasar, atau disebut juga dengan monopolis. Mereka berkuasa untuk menentukan harga, kemudian tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis yang tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kuasa dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Contohnya seperti halnya perusahaan PLN, Perkeretaapian Indonesia, Pertamina, Pelni, maupun PDAM. Yang kedua, oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa menentukan harga. Adapun ciri-cirinya adalah menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Di dalam pasar oligopoli, ini ada yang menghasilkan barang standar, dengan kata lain ada yang menghasilkan barang dengan corak yang berbeda. Yang kedua, harga yang tercipta fluktuatif. Dalam pasar oligopoli, harga ada kalanya murah dan ada kalanya menjadi mahal. Dari dua kemungkinan ini, mana yang akan terwujud tergantung dari bentuk kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa adanya kerjasama, kemungkinan untuk mampu mengatur harga akan menjadi terbatas. Ketiga, sering melakukan promosi. Adapun tujuan dari promosi adalah untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama, serta iklan tersebut dapat digunakan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Adapun contoh dari perusahaan atau pasar yang melakukan oligopoli, contohnya untuk perusahaan telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Telkom, Indosat, XL, Axis, atau Tri. Sedangkan untuk penerbangan, kita tahu ada di Indonesia terkait perusahaan seperti Garuda, Lion Air, maupun Sriwijaya. Sedangkan untuk produk rokok ada Jarum, Sampurna, Gudang Garam. Serta untuk kendaraan sepeda motor ada Suzuki, Honda, maupun Yamaha. Yang ketiga, monopsoni. Pasar ini diartikan sebagai sebuah pasar di mana banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu. Dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Dalam hal ini, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk kualitas produk ditawarkan oleh produsen, pada dasarnya sudah terjamin kualitasnya. Sebab semua pedagang akan selalu berusaha memberikan produk terbaik untuk para pembeli supaya tidak kalah bersaing dengan penjual lain. Contohnya adalah peternakan sapi yang menghasilkan produksi susu, di mana
perusahaan-perusahaan besar yang membeli produk susu bisa dilihat sangat terbatas, sehingga harga yang ditawarkan oleh pembeli cukup sangat murah, sehingga produsen merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini. Yang keempat, oligopsoni. Oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa saja pembeli. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun, penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau ketidakberdayaan dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah adapun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Contohnya seperti halnya untuk daerah Temanggung, Wonosobo, Kendal terkait dengan petani tembakau yang melakukan transaksi jual beli tembakau yang dibeli dari para petani tembakau yang ada di daerah tersebut. Kemudian pembelinya adalah beberapa pabrik rokok seperti halnya Gudang Garam, Jarum, Sampurna, dan Bentul. Etika konsumen. Etika adalah suatu perbuatan sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri. Jika yang dimaksud etika terhadap konsumen adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seorang terhadap konsumen dengan mengikuti norma yang ada, yang bertujuan untuk mendapatkan timbal balik yang sepadan. Kita bisa contohkan terkait kita menjual sesuatu kepada konsumen, kita harus mengikuti norma-norma. Adapun normanya adalah pertama tidak melakukan kebohongan dan menepati janji. Jika kita tidak bisa memenuhi janji tersebut, maka norma itu akan timbal balik kepada kita, ya, yang menyebabkan mereka tidak akan membeli lagi produk yang kita jual. Adapun azas perlindungan konsumen antara lain azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, azas keamanan dan keselamatan konsumen, dan azas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah mengamanatkan bahwa segala sesuatu dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kemudian, untuk azas keadilan adalah agar partisipasi seluruh rakyat dengan mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Azas keseimbangan, pengertiannya adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Azas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang dimaksud dengan azas ini adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan atau memakai dan memanfaatkan barang ataupun jasa yang dikonsumsi atau yang digunakan. Azas kepastian hukum. Dalam azas ini, pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum, perlindungan konsumen, serta negara menjamin atas kepastian hukum tersebut. Bisnis dan perlindungan konsumen. Khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK telah tegas menjelaskan bahwa
Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang digunakan dari pedagang tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga hakikat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kontrak dianggap baik dan adil dalam bisnis dan perlindungan konsumen adalah 1. Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Kedua, tidak ada pihak yang memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak. Ketiga, tidak ada unsur pemaksaan. Keempat, tidak mengikat untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen merupakan suatu hubungan sebab akibat yang selalu beriringan antara satu sama lainnya. Bila dikatakan bahwa tanpa adanya konsumen, maka kegiatan produsen dalam mengkonsumsi barang tidak akan berjalan dengan lancar. Bisa pula akan mengalami kebangkrutan maupun sebaliknya. Adapun hubungan antara produsen dan konsumen bisa kita kategorikan menjadi dua hal. Yang pertama, hubungan secara langsung, di mana hubungan secara langsung mulai dari perjanjian, penjualan, pembelian, harga, dan barang, serta hubungan tidak langsung. Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung, melalui suatu mata rantai distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengedar baru, sampai ke konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan perjanjian antara produsen dan konsumen. Kasus-kasus etika konsumen. Ini merupakan salah satu contoh dari beberapa kasus yang terjadi terkait dengan etika konsumen. Yang pertama terkait dengan penjual bakso celeng. Bakso oplosan daging sapi dengan babi hutan yang terjadi di Pasar Citerep, Kabupaten Bogor digerebek polisi pada Minggu 28 Mei 2017. Ini menceritakan sebuah kejadian atau kronologis dari sebuah toko yang memproduksi bakso oplosan dari daging sapi dengan babi hutan, di mana polisi melakukan penggerbekan dan menyita barang bukti berupa 46 kg daging babi hutan dan daging babi ayam sebanyak 60 kg. Kemudian mereka melakukan pencampuran dan meletakkannya ke dalam freezer. Petugas juga menciduk 6 orang, diantaranya pemilik usaha bakso tersebut. Yang kedua, kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapatkan larangan untuk beredar di Taiwan dikarenakan memiliki kandungan bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredarannya. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil paradoksin benzoat atau benzoat asid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat 8 Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredarannya. Pengertian etika periklanan menurut Dewan Periklanan Indonesia atau DPI adalah sekumpulan norma, azas, atau sistem perilaku yang dibuat oleh sekelompok tertentu yang harus ditaati oleh individu atau kelompok individu yang menjadi anggotanya atas dasar moralitas,
baik buruk atau benar salah untuk hal aktivitas budaya tertentu. Etika ini adalah lini arahan atau aturan moral dari suatu situasi di mana seseorang bertindak dan mempengaruhi tindakan orang atau kelompok lain. Definisi etika ini juga berlaku untuk sekelompok media sebagai objek etis yang ada. Fungsi iklan. Pada dasarnya iklan bisa muncul di mana saja, baik di media cetak maupun di media elektronik. Bagaimanapun bentuknya, tetap saja sebuah iklan yang memiliki fungsi utama, yaitu membantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan penghasilannya. Tentunya penghasilan ini bisa dicapai melalui adanya minat konsumen untuk melakukan pembelian atau transaksi atas produk yang diiklankan. Jenis-jenis iklan. Dasarnya isinya iklan kita bisa bedakan menjadi 3 hal, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Contoh iklan pemberitahuan mengenai jadwal dan lokasi untuk para pemegang saham dari suatu perusahaan untuk melakukan rapat umum. Iklan penawaran. Iklan penawaran merupakan suatu bentuk iklan yang dilakukan oleh produsen untuk memberikan jasa gratis selama 2 bulan yang dilakukan di media massa maupun di media cetak. Iklan layanan masyarakat. Kita bisa lihat di slide berikut ini terkait dengan gerakan GEMAS, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat terkait menghadapi virus corona. Contoh kasus-kasus etika periklanan. Yang pertama, GrabBike dengan judul Pilihan Aman. Iklan kontroversial ini pertama datang dari salah satu penyedia jasa ojek online, dalam hal ini Grab. Tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengetahui keamanan dalam berkendara. Iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah berjalan kemudian sekujur badannya dipenuhi dengan luka dan berdarah. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan GrabBike dalam cerita iklan tersebut. Iklan ini secara tidak langsung dianggap telah menyudutkan ojek pangkalan. Kemudian iklan ini diprotes dan iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombie. Yang kedua, iklan New Era Boots. Iklan ini memperlihatkan adegan seorang wanita dengan pakaian minim yang bergoyang erotis. Selain itu, pula ada seorang pria yang dengan telanjang dada dan menggerak-gerakkan dadanya yang dinilai oleh KPAI sebagai muatan yang tidak santun. Secara garis besar, iklan didefinisikan sebagai suatu proses memberikan informasi mengenai sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa, layanan atau program suatu perusahaan atau organisasi kepada masyarakat secara umum, secara non-personal atau tidak personal, dengan melalui media-media tertentu dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Iklan secara umum harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jujur, tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan, artinya tidak berbohong. Kedua, tidak memicu sara. Ketiga, tidak mengandung pornografi. Dan terakhir, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Berikut daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.